Halo semuanya, welcome to EOC Online Service. Welcome buat siapapun Anda yang sudah biasanya mengikuti kegiatan kita maupun yang baru, yang Kristen maupun bukan yang Kristen. Ini akan jadi hari yang luar biasa untuk kita semuanya belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini kita akan sama-sama menyanyi beberapa lagu, berdoa, dan akan mendengar beberapa pengumuman. Akan juga ada kesempatan kita untuk memberi. Dan tentunya kita akan mendengar pesan yang sangat menginspirasi dan membangun hidup kita semua. Selama EOC Online Service, jangan sungkan untuk Anda bertepuk tangan, melompat, dan mengatakan amin, haleluya. Tetap antusias dan semangat. Jangan lupa juga menyapa satu dengan yang lain lewat kolom komen di YouTube. Anda bisa ketik dan komen Happy Sunday atau apapun yang ingin Anda sampaikan. Semuanya tentunya yang hal-hal yang positif. Dan Anda juga bisa sharing apa yang Anda dapat dari setiap pesan Tuhan hari ini di kolom komen yang ada. Karena itu sangat menolong kita dan selalu mengingatkan kita tentang apa yang menjadi berkat Tuhan buat kita hari ini. So enjoy EOC Online Service and God bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Yeay. Bertepuk tangan bersama. Here we go. Sing it together. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan.
you Jesus. Kau Tuhan yang sungguh baik bagi kami. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Mari katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Your voice, you have led me to the fire, darkest night. You are close like no other. Karena kau Bapa kami. I've known you as a father, Thank you Jesus. known you as a Ini friend. yang kami percaya. I have lived on the goodness of God. Dengan mengangkat tangan kita bersama nyanyikan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Ingat kebaikan Tuhan bersama. All my life you have been faithful. Kau yang sungguh baik Yesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Kami Yesus. Kami serahkan kepadamu Tuhan. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Mari berkatakan buat diri saudara. All my life you have been so, so good. Ini yang kami percaya Yesus. Every breath that I am. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Kau Tuhan yang setia. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God.
kasih-Mu Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Engkau selalu setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Yesus. We trust you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari dengan mengangkat tangan kita bersama. Kebaikan-Mu tidak pernah habis bagi kami. Tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat. Yes, God. Thank you, Jesus. Yang tak pernah habis Di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia. Mari katakan bersama. Telah Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia. yang sudah pernah melihat kebaikan Tuhan bersama. Kulihat kebaikan-Mu. Thank you God. Tak pernah habis di hidupku. Tak pernah habis buat kami Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia. Ku berjuang dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Thank you Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Dan di momen ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Apa sih kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan dia nyatakan dalam kasih-Nya. Yohanes dia bilang di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Wow. Bukan kita yang lebih dulu ngasihi Tuhan, no. Waktu kita lahir kita gak ngerti mengasihi Tuhan. Tapi sebelum kita lahir, Tuhan udah lebih dulu ngerti mengasihi kita. Dia mati buat kita sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So ketika Anda menyanyikan lagu ini, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. It's more than money. It's more than wealth. Lebih dari sekedar materialisme. Ini tentang Tuhan yang memberikan nyawanya buat Anda dan saya. So kenapa kita nggak ambil momen perjamuan kudus ini. Dengan menghayati bukan kita yang mengasihi Tuhan lebih dulu. Tapi yang ada di tangan kita ini mengingatkan bagaimana Tuhan udah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari dengan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Anda yang di rumah, Anda yang di kamar, Anda dimanapun berada. Anda bisa ambil roti, Anda bisa ambil anggur atau air, apapun itu. Untuk mengingat
esensi karya salib Yesus. Bukan tentang simbolnya, tapi tentang esensinya. Bagaimana Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Mari dengan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam tubuhnya Yesus. Haleluya. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Thank you for loving us, God. Terima kasih Engkau sudah sudi untuk mengasihi kami, Tuhan. Kami enggak pantas, tapi kami dipantaskan oleh Tuhan. Kami enggak layak dikasih oleh Tuhan, tapi Engkau melayakkan kami untuk Engkau mau mengasihi kami. Thank you Tuhan. We don't deserve it, tapi Engkau membuat kami deserve it. Thank you. Mari dengan mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam darahnya Yesus. Oh come on, haleluya, yang bersyukur kita minum bersama-sama. Dimanapun kita berada, boleh saya mengundang kita ambil momen sejenak. Kita enjoying the goodness of God. Kita nikmati relationship intimacy yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita bahkan di detik ini. Walaupun melalui layar, walaupun melalui internet, walaupun melalui virtual. But this is the moment yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kenapa enggak? Mungkin sebagai Anda mau angkat tangan saudara. Sebagai wujud Anda bersyukur. Anda yang baru, kenapa enggak angkat tanganmu? Sebagai wujud kita berterima kasih sama Tuhan. Ucapkan dari bibir lidahmu, thank you God. Thank you for all your goodness. Thank you for your goodness. Oh, we don't deserve it. You deserve it God. We don't deserve it. Tapi Kau layakkan kami. Thank you God. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh God, oh God. Oh God, oh God. Thank you God. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you for your goodness. Thank you for mercy. Thank you for favor. Thank you for your love. Thank you for your grace. Abundance in us. Oh God, oh God. Oh God, oh God. Thank you God. Biar kami boleh setia sama Tuhan. Karena Kau terlebih dahulu setia sama kami. Biar kami boleh semakin mencintai Tuhan. Karena Kau terlebih dahulu mencintai kami. Biar kami boleh terus semangat buat Tuhan. Karena Kau gak pernah menyerah buat kami. Biar kami gak menyerah untuk Tuhan. Karena Kau tidak pernah giving up on us. Thank you God, thank you. Boleh nyanyikan lagu ini lagi bersama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat. Yes God. Yang gak pernah habis dalam hidup kami. Yes God, yes God. Biar kami boleh bertahan berjuang with the grace of God, with the love of God. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Yes God. Biar oleh kasih karunia-Mu kami boleh terus bertahan sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Setia. Saudara, ada satu ayat yang ingin saya bacakan dalam Wahyu pasal yang kedua. Ini tulisan pesan buat jemaat Smyrna.
Pesan di Alkitab dibilang gini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Tapi perhatikan pesan ini, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Come on. Bagi kita yang setia sampai mati, hanya oleh anugerah Tuhan, oleh kekuatan Tuhan. Come on, ada mahkota kehidupan yang menanti setiap kehidupan kita. Berapa banyak mau berkata, Tuhan, oleh anugerah-Mu, oleh kekuatan-Mu, aku mau berjuang sampai akhirnya. And by the grace of God, ada mahkota kehidupan yang menanti kehidupanku. Kalau itu Anda angkat kedua tanganmu dimanapun kita berada. Kamu nyanyikan lagu ending ini, ku berjuang sampai akhirnya. Come on. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku. Sekali lagi ku berjuang with your grace God. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kamu yang mau setia sama Tuhan, karena Dia terlebih dahulu setia sama kita. Yang mau cinta Tuhan lebih lagi, karena Dia udah terlebih dahulu mencintai kita. Oh God, oh God, oh God. Thank you for today. Thank you for your love. Biar hari ini kami boleh terus merayakan kebesaran cinta-Mu buat hidup kami. Dan apa yang kami bahas sebentar itu boleh membangun kehidupan kami. Ketika kami memasuki serial yang baru, The Voice of Our Scar. Biar setiap luka-luka kehidupan kami itu juga boleh dipakai Tuhan menjadi berkat buat hidup kami, bagi hidup sesama, dan boleh membuat kami semakin mendekat kepada Tuhan. Thank you for today, thank you for this time. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin. Amin, amin, amin. Halo semuanya, thank you for singing and worshiping with us. Dan berikut ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak bersama, yaitu yang pertama, kalau kita adalah pertama kali di Alpha Omega Church dan pertama kali melihat dari online service Alpha Omega Church dan wants to connect with us, ingin terhubung dengan kita, kita bisa hubungin nomor di bawah ini. And we believe in cell group and we are growing in community, so don't miss out our cell group meetings every week, baik secara online ataupun onsite sesuai dengan persetujuan Komsel bersama. And while we are on the channel right now, kenapa nggak kita segera like, subscribe, and please share link ini ke kawan-kawan kita dan keluarga kita yang mereka mungkin membutuhkan dan bakal diberkati lewat serial ini. Dan yang berikutnya yaitu di bulan November kita akan masuk di tema terbaru kita, yaitu The Voice of Your Scars. Jadi yang penasaran jangan lewatkan, jangan ketinggalan setiap serial kita. Enjoy the rest of the service. See you and God bless you. Halo semua, hari ini kita tetap diberi kesempatan, bahkan kehormatan untuk terlibat dalam memberi. Dan hari ini saya ingin mengajak kita melihat dua ayat dari 2 Korintus 8, ayat 8 dan 12. Saya bacakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Di ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa saat kita memberi bukan sebuah perintah yang dilakukan hanya karena rasa ketakutan kita. Tapi saat kita memberi itu karena kerelaan hati kita. Tuhan tidak menuntut kita memberi dari apa yang kita punyai. Tapi ayat 12 tadi menyebutkan bahwa memberi dari apa yang kita miliki. Kalau Tuhan mengajak kita terlibat dalam memberi, tentunya Dia juga akan menyiapkan apa yang kita berikan.
Sehingga memberi itu bukan suatu perintah, tapi memberi karena kerelaan hati. Memberi itu bukan suatu perintah, tapi memberi karena kerelaan hati. Saya ulang, memberi itu bukan suatu perintah, tapi memberi karena kerelaan hati. Dan buat saya sendiri dan tentunya mungkin beberapa dari Anda juga di hari-hari ini dan di situasi seperti ini mungkin susah untuk kita melakukan yang namanya memberi. Tapi saya juga tetap belajar bagaimana memberi dengan sebuah kerelaan dan tentunya dengan penuh sukacita. Sampai saat ini pun tetap Tuhan mau cukupkan buat saya secara personal. Semoga apa yang saya sharingkan ini boleh menjadi berkat buat Anda juga. Oleh sebab itu yang jadi tagline saya yang terus saya sampaikan tadi adalah memberi bukan suatu perintah tapi memberi karena kerelaan hati. Izinkan saya mengajak Anda untuk memberi dengan kerelaan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar lagi tentang bagaimana kami harus memberi. Tuhan mengingatkan kami bahwa memberi bukanlah sebuah perintah tapi memberi adalah dengan kerelaan hati kami. Tuhan persiapkan setiap kami sehingga apa yang kami berikan boleh berharga di mata Tuhan. Bukan seberapa besar nilainya tapi Tuhan melihat hati setiap kami. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kalau Anda leaders, jemaat dan kawan AOC, Anda bisa memberi ke nomor rekening AOC yang tertera di layar. Kalau Anda bukan jemaat AOC, Anda bisa memberi kepada gereja lokal Anda sendiri. Kalau Anda belum memiliki rumah rohani, Anda mau terlibat memberi, Anda juga bisa terlibat dan memberi ke AOC. Tentunya di nomor rekening yang tertera di layar. Thank you for your giving and God bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church. Ini rumahnya orang yang gak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh Tuhan. Nah, mengawali pembahasan hari ini, saya kepingin tanya sama kita semua yang sedang menonton ini bersama-sama. Berapa banyak yang pernah terluka dalam hidup ini? Saya yakin Anda gak harus jadi orang Kristen untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Kristen atau gak Kristen, Anda orang yang baru atau Anda orang yang lama dalam hal seperti ini. Kita semua punya pengalaman terluka. Nah oleh sebab itu selama 1 bulan ini kita akan membahas tentang kita. Cerita kehidupan Anda dan saya. Makanya kita beri judul pembahasan 1 bulan ini The Voice of Your Scar. Alias adalah gini, cerita dari luka kita bersama-sama. Karena ini realitanya, saya bisa terluka, saya pernah terluka, Anda juga pernah terluka dan bisa terluka ke depan. Dan lewat serial ini kita ingin bersama-sama Anda untuk apa? Berjalan bersama, mengevaluasi luka kehidupan kita. Sehingga luka kehidupan kita bisa dipakai oleh Tuhan, karena ini yang sedang kita bahas tentang Tuhan dan luka kehidupan kita. Bisa dipakai oleh Tuhan untuk membangun diri Anda, untuk juga bisa membangun sesama dan tentunya kalau Anda pengikut Yesus, cerita luka kehidupan kita bisa ini menjadi berkat bagi orang lain. Nah di minggu yang pertama part 1 kita akan membahas tentang ini, takut. Siapa yang pernah takut? Boleh ketik di kolom komen, saya. Nah, saya perlu Anda ketik di kolom komen supaya kita bisa tahu, Anda engaging, Anda communicating dengan kita. Well, setelah Anda ketik itu, kalau saya boleh tahu Anda menonton dari mana? Kalau Anda dari luar kota, Anda dari luar pulau, kenapa nggak ketik di kolom komen? Mungkin dari Kalimantan Tengah atau kota Anda, atau di mana? Kalau Anda di Surabaya, teman-teman AOC Surabaya, Anda bisa ketik di Jalan Simpang Darmo Permai mungkin, Citraland. Anda di Jakarta, Anda bisa tulis mungkin Kebon Jeruk atau Kedoya dan lain sebagainya. Supaya kita bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Nah berbicara tentang terluka atau takut, apa hubungannya? Kalau saya boleh jujur, saya pernah terluka dan itu menimbulkan ini, takut, fear di dalam saya. Takut apa Elia? Ini yang saya pernah alamin. Saya takut ditinggal, saya takut dikhianatin, saya takut dilukai lagi, saya takut gagal, takut mencoba, ataupun juga ini takut melangkah.
Nah ini bukan hanya bicara tentang berpacaran, menikah, tapi juga dalam berbicara tentang ini, social relationship. Ini juga termasuk dalam area mempercayai orang lain dalam hidup saya. Trusting friends, trusting group of people atau group of community. Sehingga ini realita hidup saya pernah terluka dan itu menimbulkan ketakutan dalam jiwa saya. Kadang orang tanya gini, bisa nggak orang ikut Tuhan takut? Bisa nggak? Bisa nggak orang punya Roh Kudus masih bisa takut? Orang di Alkitab karena terluka, apa bisa takut dia? Atau apakah orang di dalam Alkitab semuanya itu beriman, semuanya pemberani dan semuanya fine? Ini realitanya, saya bisa punya ketakutan, Anda juga bisa, semua kita bisa. Dan ternyata orang-orang di Alkitab juga bisa. Nah apa yang bisa kita pelajarin hari ini? Saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat cerita kehidupan satu orang ini. Orang yang bernama Daud. Bagi Anda orang Kristen lama, Anda tahu tentang Daud. Bagi Anda yang Kristen baru atau Anda bukan Kristen sekalipun, Anda mungkin nanya siapa Daud? Daud adalah orang yang gini, tadinya dia adalah orang yang biasa. Dia penggembala domba. Kemudian ini singkat cerita ya. Dia ngalamin fenomena dalam hidupnya di mana dia mengalahkan raksasa Goliat. Kemudian dia jadi raja atas Israel. Dan dia juga dikenal sebagai ayah dari seorang raja kenamaan di dalam sejarah Israel, yaitu namanya Salomo. Bila bicara tentang hidup Daud, Daud itu punya naik turun di dalam kehidupannya. Kalau Anda Kristen lama, Anda sangat paham tentang orang yang bernama Daud ini. Bagi Anda yang baru, kita lihat sama-sama. Ups and down. Termasuk ini, Daud dia juga punya yang namanya nih takut. Dia juga punya yang namanya fear. Anda yang lama Anda mungkin berkata, dia sudah pernah ngalahin Goliat kok. Dia raja yang hebat loh. Udah berapa pertempuran yang dia menangin. Coba kita lihat sama-sama, Daud ternyata juga punya fear. Hari ini pembahasan kita ambil dari Mazmur pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dan ini adalah tulisan dari Daud sendiri bagaimana dia mengekspresikan, dia menceritakan feeling dan yang terjadi di dalam dia. Nah berbicara tentang Mazmur 3 1 sampai ayat yang ke-8, yang pertama yang bisa kita lihat dari perikop ini adalah ini. Manusia dan emosi. Manusia dan emosi. Coba kita lihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Di situ ditulis gini. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah ya Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Anda yang baca ini Anda gini, wow Daud gaya banget dia. Sok banget dia, pede amat dia. Atau Anda mungkin sebagian yang berkata gini, congkak banget dia. Aku gak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Tuhan udah patahkan giginya, udah hajar. Emang Tuhan alat kejahatan kita? Sebagian Anda mungkin tanya gitu. Anda bisa aja Kristen atau bukan Kristen, Anda akan bilang gini, Daud jangan marah-marah dong. Kontrol emosimu dong. Nah di sini kita lihat Daud ngalamin ledakan emosi di sana. Dan sebentar kita akan lihat sama-sama bagaimana tulisan Daud ngajak kita lihat pendekatan yang berbeda tentang emosi. Karena di dalam keagamaan, mohon maaf kalau Anda orang yang agamawi akan gini, menutupi atau menyangkali emosi. Gak boleh emosi, anak Tuhan gak boleh marah. Bapak Ibu saya, nah salah satu cara kontrol dari keagamaan adalah gini, pura-pura gak ada. Pura-pura, kalau saya ini nggak bisa meledak-ledak. Saya nggak punya emosi, saya nggak ada kemarahan. Nah berbalik di sisi yang satunya, ekstrim satunya, pandangan sekuler. Kalau sekuler apa? Express it in a bad way. Diasosiasikan dengan hal-hal yang buruk, ekspresikan dengan cara yang nggak benar. Tapi hari ini kita akan lihat bahwa emosi itu bukan hanya kita sangkali. Atau kita tutup-tutupi, atau kita ekspresikan dengan cara yang salah, enggak. Tapi emosi bisa kita gini, kita doain. Elia klise banget, ya saya tahu. Kalau doanya hanya kayak manikur, pedikur, supaya dibuat sok nice, sok rohani, menutup-nutupi semuanya. That's so fake. Dan itu kayak klise banget memang. Tapi doa yang kita maksud di sini adalah gini, menyerahkan, God,
this is my feeling. This is my emotion. Bukan cuma ditutupin atau disangkalin kayak orang agamawi. Atau juga bukan diekspresikan dengan cara yang buruk seperti pandangan sekuler, bukan. Tapi serahkan sama Tuhan, God, this is my feeling and this is my emotion. Kita semua punya emosi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, coba perhatikan gini. Siapa yang pernah lihat anak bayi lahir? Siapa yang pernah lihat anak bayi lahir? Saya udah menyaksikan yang seperti gini udah 3 kali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Anda yang pernah bayi atau pernah menyaksikan bayi lahir, coba Anda perhatikan gini. Ketika bayi lahir, apa yang terjadi? Mereka semua nangis, benar ya? Mereka semua nangis. Bayi itu tiba-tiba nangis. Kalau nggak nangis, dokter dan suster yang akan bingung. Nah, ketika Anda lihat bayi nangis, dia nangis karena apa? Apakah dia nangis karena khawatir, keraguan-raguan dia? Oh, I'm not sure about this world. Aku nggak yakin tentang dunia ini. I'm not sure about this family. I'm not sure about my mom. Dia nggak gitu. Bayi nggak mikir sejauh itu, benar nggak? Waktu bayi nangis itu tangisan apa? Air mata apa tuh, saudara? Waktu bayi nangis juga bukan karena dia sad, sedih, atau bukan karena dia sedang berduka, grieving. Itu terlalu kompleks buat seorang bayi, benar nggak? Tapi waktu bayi nangis, dia sedang meluapkan emosi apa itu? Dia sedang gini, loh mana temboknya yang tadi? Kok tiba-tiba dari hangat jadi dingin banget? Loh, kenapa kok caraku makan tadinya lewat pusar itu, tali pusar, sekarang tiba-tiba I don't have that anymore. Itu adalah tangisan of fear. Takut. Nah, fear, takut itu adalah salah satu primary emosi yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks ini Daud, dia juga punya emosi itu. Kenapa kok dia takut? Karena di momen itu kalau Anda baca di ayat yang pertama, Absalom anaknya sendiri dan semua pasukannya sedang mengejar Daud dan mau membunuh dia. Tapi kemudian dia bilang gini di ayat yang ke-7 tadi, aku gak takut. Artinya apa? Dia menemukan cara dia berdoa menghadapi fear dia. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajarin dari cerita ini? Ini akan powerful banget. Sebelum kita lihat langkah praktisnya menghadapi fear dalam kehidupan setiap kita, ketakutan. Saya ingin mengajak kita ini mengevaluasi dulu fear atau ketakutan dalam hidup kita. Nah, bagian yang B adalah gini, evaluasi fear atau ketakutan itu. Nah, yang berikut ini akan sangat praktikal sekali buat Anda dan saya. Saya sempat mikir gini, kenapa kok gak dari dulu-dulu ya nemuin hal seperti ini. Coba Anda lihat di 2 ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat sama-sama di ayat yang kedua dan di ayat yang ketiga. Dia bilang gini, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, dia bilang. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan Selah. Nah, perhatikan ini, Daud dia terluka, emosi jiwanya. Dia merasa gini, banyak orang yang melawan aku. Banyak orang yang bangkit menyerang dia. Nah, kenapa sekali lagi dia tulis ini? Karena gini, anaknya dan pasukan-pasukannya Absalom yang adalah anak dia sedang mengkudeta dia. Mau bunuh dia, cari dia. Nah, kalau kita perhatikan gini, yes, orang yang parno bener banget nih. Merasa apa? Nggak disukai, merasa diserang. Dan dalam kondisi ini, Daud, yes, dia sedang akan diserang secara fisik. Dia akan dibunuh oleh anaknya sendiri dan pasukan-pasukan Absalom. Dan sehingga dia berkata gini, banyak lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Tapi kemudian dia juga berkata gini, banyak yang bilang, banyak yang ngomong, Tuhan melepaskan aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Nah, sebentar saudara, dari ayat ini kita akan lihat ada 2 level of fear. Kita lihat ya. Perhatikan ayat yang kedua ini saudara. Boleh dikembalikan lagi. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sebagian Anda mungkin berkata gini, udahlah Daud, orang ngomong aja loh, peduli amat sih. Apa artinya kalimat ini ketika Anda baca? Kalau Anda baru mungkin gini, gua gak tahu sih, it's okay kalau Anda belum tahu. Bagi yang lama,
kira-kira apa ya artinya dari kalimat ini? Perhatikan gini, waktu Daud berkata gini, banyak orang berkata tentang aku baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dia ingat siapa? Dia ingat omongan Samuel terhadap Raja Saul, raja sebelum Daud. Ketika Saul salah, memberikan persembahan yang melancangi Nabi Tuhan dan kehendak Tuhan, Samuel bilang apa tentang Saul? Tuhan udah pergi daripadanya. Anda bisa ngebayangin, dan Daud di momen itu dia dengar banyak orang berbicara kalimat yang kurang lebih sama. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Artinya gini, seakan-akan kayak Tuhan udah meninggalkan dia. Nah, waktu kita baca kalimat ini, saya ingin mengajak kita melihat gini. Penting untuk kita lihat dari konteks kerajaan. Karena waktu itu dia adalah seorang raja. Punya kerajaan akan dikudeta oleh anaknya sendiri. Nah, dalam hal ini Raja Daud sebagai seorang raja, Anda bisa bayangin. Number one person, raja yang diserang bukan hanya fisik loh ya. Yang akan dibunuh. Tapi di momen ini ketika dia lihat ini, perhatikan gini. Yang diserang juga adalah ini, identitasnya. Panggilannya, jabatannya, kemegahannya. Dalam arti kata lain dia ingat banget ketika Samuel juga ngomong tentang Saul. Tuhan pergi daripadanya. Di momen itu dia kayak mikir, oh no. Wow, identitasku sebagai raja apakah aku akan tergantikan? Terserang secara identitasnya. Nah, sebagai Anda tanya gini, Elia kenapa sih kok kita perlu belajar dari Mazmur 3 ini? Kenapa saya perlu Mazmur 3 ini? Kenapa Anda perlu Mazmur pasal yang ketiga ini? Karena gini, kita bawa ke zaman modern sekarang, saudara. Di zaman modern sekarang banyak psikologis atau researcher itu mempelajari tentang anxiety, kegelisahan. Di zaman modern ini disebut ini loh, the age of anxiety. Ini zamannya banyak orang gampang gelisah, gampang khawatir, bunuh diri terjadi di mana-mana. Nah, di awal abad 20-an, fear dan anxiety itu dibedakan. Sekarang mungkin gak terlalu dibedakan. Sehingga ada dua level of fear. Yang pertama adalah ketakutan, yang kedua adalah kegelisahan. Orang yang bernama Rollo May, dia menulis buku di tahun 1950. Dia mencoba membedakan antara, perhatikan ini Bapak Ibu sekalian, antara ketakutan dan kegelisahan itu kayak gini. Ketakutan adalah gini, waktu Anda mau menyeberang jalan tol di sana, ada mobil kenceng banget datang dari sebelah sini, lampunya udah begitu terang mendekatin Anda, apa yang Anda lakuin? Anda lari ke seberang, benar nggak? Karena apa? Anda takut ditabrak. Anda lihat seberang sana, Anda ngukur berapa jauh mobil yang datang, berapa jarak seberang sana, dan Anda lari cepet-cepet. Karena apa? Anda takut ditabrak, that's fear, ketakutan. Tapi kegelisahan adalah gini, nggak ada mobil mau nabrak, nggak ada bahaya, tapi Anda takut-takut sendiri, ngeredek-ngeredek sendiri, khawatir-khawatir sendiri. Hati kita gelisah terus nggak jelas alasannya. Nah, kegelisahan anxiety itu adalah gini, perasaan keberadaan kita itu terancam. Sehingga ada dua level, fear and anxiety. Dan ini memberitahu kita gini, dari dua hal ini ada fear yang sehat, ada fear yang tidak sehat. Kalau saya boleh sampaikan, ada ketakutan yang sehat, ada ketakutan yang tidak sehat. Yuk kita evaluasi sama-sama, Anda sering ngalamin yang mana nih? Nah, takut yang sehat itu gini, spesifik dan membangun. Maksudnya gimana Elia? Ini saya kasih contoh nih ya. Saya ingat waktu Colin usia 4 tahun. Colin dia naik di yang namanya sliding gitu ya. Pelurutan bahasa Jawanya ya, selurutan gitu ya. Dia naik di sana, waktu dia lagi mau selurutan gitu, mau sliding, dia berdiri. Waktu dia berdiri, dia terpleset hampir jatuh. Nah, apa yang terjadi? Di momen itu saya tiba-tiba bisa refleks, bisa punya kecepatan, bisa punya ketepatan. Saya tiba-tiba bisa set di bawah itu dan saya pegang dia. Perhatikan gini Bapak Ibu saudara sekalian. Ini healthy fear. Karena apa? Ancamannya jelas, Colin mau jatuh.
Dan itu membangun saya apa? Bergerak begitu cepat, tepat timingnya untuk apa? Selamatin dia. That's healthy fear. Spesifik dan membangun. Tapi perhatikan fear yang berikut ini. Anda evaluasi diri kita masing-masing. Fear yang tidak sehat. Yang lebih dalam lagi. Dan ini yang disebut kegelisahan, anxiety. Kok bisa gak sehat? Karena gini. Tidak spesifik. Kamu kok takut? Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu khawatir? Gak jelas. Gelambiar. It's very diffusing. Nggak tahu kenapa ada di situ. Nggak tahu kenapa kita gini. Nggak tahu apa penyebabnya. Ini yang nggak sehat. Karena apa? This deeper level of fear yang kita sebut kegelisahan atau anxiety ini yang bisa membuat kita gini, lumpuh dalam kehidupan kita. Ambil keputusan nggak berani. Bertindak ini itu juga nggak berani. Kalau ketakutan yang sehat itu seperti gini. Habis gelap timbullah terang. Tapi kalau ketakutan yang tidak sehat, kegelisahan, anxiety yang lebih dalam ini di jiwa kita, itu kayak gini. Jiwanya tuh gelap terus. Nggak jelas kapan terangnya. Dan ini nggak sehat karena apa? Membuat kita takut terus. Membuat kita gelisah terus. Nggak ada damai sejahtera. Membuat kita jadi nggak sehat physically. Imunitas kita turun. Kita nabung banyak penyakit dalam diri kita. Mulai asam lambung naik. Darah tinggi naik, kolesterol naik, semuanya jadi naik. Karena apa? Karena ini loh, unhealthy fear yang ada di dalam setiap kita. Apa sih penyebabnya unhealthy fear? Kalau kita kembali ke cerita Daud. Orang seperti Daud, waktu dia ketakutan seperti itu, dia bukan hanya mau diserang fisiknya loh. Tapi dia terserang apa? Identitas dirinya. Identitas jiwanya. Nah, kegelisahan datang ketika sesuatu gini, perhatikan semua mata boleh lihat saya. Kegelisahan datang karena ini penting untuk kita mengevaluasi diri kita. Kegelisahan, the deeper fear itu datang ke diri kita ketika ini. Sesuatu yang kita anggap aman. Sesuatu yang kita anggap security kita. Itu terserang. Contohnya apa Elia? Ketika Anda merasa money is your security. Ketika money itu tidak ada, you feel insecure. You feel the deeper level of fear, anxiety. Karena apa? Karena itulah nyaman dan sekuritas Anda on money. Ketika pencapaian, hasil karya, itu yang jadi momen yang menjadi kebanggaan Anda. Dan ketika itu nggak ada, what happened? Your soul, jiwa Anda mulai mengalami itu. The deeper level of fear. Karena apa? Kita merasa identitas kita itu sedang terserang. Karena kita taruh identitas pada kebanggaan kita, pada material, pada uang, atau pencapaian, atau apapun itu yang sementara ini di dunia ini. Dan ketika itu terancam, Anda akan merasa gini, anxiety. Identitas Anda terserang di sana. Dan ini ada hubungannya dengan hal rohani. Saya kasih contoh yang gampang deh. Contoh simple aja. Atlet perlu fear. Karena fear itu ada fear yang sehat. Benar ya tadi ya. Dia berlomba. Dia takut kalah. Dia takut gak dapat sponsor, gak dapat endorsement. Gak punya pekerjaan sehingga apa? Dia bertanding. It's a good fear. Spesifik tapi juga membangun. Konstruktif. Good fear. Nah tapi perhatikan gini. Rata-rata orang terkenal. Setelah masa terkenal, masa jayanya lewat. Di situ deeper level of fear. Kegelisahan, anxiety datang. Karena apa? Selama ini mereka taruh identitasnya pada hal-hal itu. Kalau atlet mereka taruh identitasnya pada pencapaiannya, pada bayarannya, pada ketenarannya. Setelah dia bukan atlet lagi, mulai kehilangan semua identitas itu. Kehilangan semua brand itu. Security yang mereka pegang itu mulai pergi. Identitas yang mereka andalkan dan mereka banggakan lewat. Akhirnya jadi apa? Anxious.
Makanya banyak orang anxious. Mereka lari entah ke drugs. Mereka akhirnya apa? Bunuh diri dan lain sebagainya. Dan ini alasan Daud, dia punya 2 level fear ini. Karena yang sedang terancam, kalau kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yang sedang terancam itu bukan hanya fisik dia, tapi identitas dia. Nah, coba Anda renungkan, what kind of fear yang sering kita alamin? Apa luka yang menyebabkan ketakutan dan ketakutan seperti apa yang sering muncul dalam hati kita, di hidup kita? Is it healthy fear atau unhealthy fear? Bagaimana menghadapinya? Yuk kita lihat sama-sama bagaimana menghadapinya. Ada 4 langkah simpel yang akan kita lihat dari ayat selanjutnya. Dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Menarik sekali, Daud dia bilang gini kan, aku itu takut. Dia takut. Tapi di ayat yang keempat dia mengawali dengan kata ini, tetapi, wow. Tetapi dia mengarah kepada apa? Percayanya kepada Tuhan. Tetapi dia ngandalin Tuhan. Sehingga ada 4 aplikasi yang bisa membantu kita menghadapi fear dalam hidup kita. Anda siap? Dan ini powerful sekali. Kalau Anda sering mengalami ketakutan, Anda sedang menghadapi ketakutan hari-hari ini. Mungkin bukan hanya fisik, tapi identitas Anda, security Anda, money, fame, apapun itu. Anda merasa anxious dalam hidup Anda. Ada 4 hal, siap-siap ya. Yang pertama adalah gini, alihkan ancamannya. Coba Anda lihat di ayat yang keempat. Daud bilang apa? Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Perhatikan saudara ya, perhatikan. Dia nggak bilang gini, engkau pelindung buat aku, dia nggak bilang gitu. Dia nggak bilang engkau perisai untuk aku, enggak. Daud bilang gini, engkau perisai yang melindungi aku. Alias apa? Dia around di sekitar Daud. Nah, ada 2 macam perisai. Sesuai komentari Alkitab. Yang pertama adalah perisai yang kecil yang ada di tangan. Untuk handy combat. Ya, satu pegang perisai, satu pegang pedang. Tapi perisai ini yang pertama itu tidak mengitari. Dia hanya tameng untuk area tertentu. Bisa ngikutin ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, perisai yang kedua adalah gini, perisai yang melindungi, yang mengelilingi. Nah, perisai ini biasanya dipakai bukan hanya untuk handy combat. Tapi tameng ini yang melindungi dipakai untuk apa? Mengikuti jenderal atau mengikuti raja masuk ke daerah yang sangat berbahaya. Artinya apa? Perisai yang mengelilingi itu dipakai waktu ini masuk ke tempat yang bahayanya sangat tinggi. Bukan untuk menghindari bahaya, tapi untuk masuk bahaya. Saya ulangi sekali lagi. Perisai yang melindungi ini bukan seperti handy tameng yang di tangan kita, bukan. Tapi ini perisai yang mengelilingi bukan untuk menghindari bahaya tapi untuk masuk bahaya. Ketika raja harus masuk hutan yang penuh dengan musuh, ada perisai yang mengelilingi. Nah dari sini kita belajar, Daud ngajarin kita gini, alihkan ancamannya. Ketika Anda merasa terancam dalam hidup ini, security Anda terganggu apapun itu. Mungkin Anda meletakkan security Anda pada uang, pada materi, pada barang, pada kebanggaan-kebanggaan yang sementara ini. Bapak Ibu saudara sekalian, dia ngajak kita gini, alihkan ancamannya kemana? Perisai perlindungan Tuhan. Yes, Daud bilang aku takut, tapi aku ingat engkau perisai yang melindungi aku. Aku takut tapi aku tahu walau ikut Tuhan kadang seperti masuk bahaya. Tapi perlindungan Tuhan itu efektif dan itu terjadi ketika aku ikut sama Tuhan. Come on, alihkan ancamannya. Bahkan ketika hal buruk terjadi, pikirkan gini, alihkan ancamannya. Pikirkan, mungkin ini perlindungan Tuhan buat aku. Contoh, saya kasih contoh bagi Anda yang single. Mungkin hari-hari ini Anda baru putus cinta, sakit hati. Alihkan ancamannya. Daripada gini, memelas diri, kemudian security Anda, identitas Anda, status Anda yang Anda bangga-banggakan, itu mulai threaten dan Anda merasa very low. Hey, alihkan ancamannya. Kenapa nggak lihat gini? Mungkin ini cara Tuhan melindungi aku. Daripada sakit hati lebih besar besok-besok, sakit hati sekarang, aku belajar hari ini, aku bertumbuh hari ini, aku bertobat hari ini. Mungkin Anda ngalamin kerugian hari-hari ini. Kenapa enggak alihkan ancamannya dan kemudian berpikir perisai perlindungan Tuhan.
Mungkin Tuhan sedang lindungin aku. Rugi yang seperti ini daripada rugi yang jauh lebih besar di depan lagi. Come on. Dalam bahaya perlindungan Tuhan ada. Perisai ini bukan untuk menghindari bahaya, tapi untuk masuk ke dalam bahaya. Ini bedanya. Keren. Dan mentaati Tuhan, bahkan di saat kita tidak mengerti sekalipun, perlindungannya ada buat Anda dan saya. Walaupun kelihatannya jalannya bahaya, tapi ketika kita berjalan mentaati Tuhan, perlindungan Dia nyata. Saudara, taat itu berat, tapi dalam ketaatan ada perlindungan. Yesus, Dia taat sampai mati. Dia berkeringat darah di Getsemani. Dia bahkan taat sampai mati. Bagi manusia kayak dia mati. Itu kan kelam banget. Mana perlindungan Tuhan di sana? Tapi waktu dia bangkit dan dia naik ke surga, semua kita baru sadar, wow. Ternyata melewati lembah kekelaman sekalipun, Bapa di surga tetap melindungi anak. Dan dia bisa bangkit kembali, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapak, come on, that's beautiful. Yang kedua yang bisa kita lakuin adalah gini, ketika kita menghadapi fear, bagaimana menghadapinya, how to do it, alihkan ini kemuliaanmu. Ini yang kedua, alihkan kemuliaanmu. Mungkin Anda mau ketik ini di kolom komen supaya saya tahu Anda masih juga mengikutin. Supaya kita bisa terhubung, kita bisa connect seperti ibadah yang sebenarnya. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Please, dimanapun Anda berada, tulis ini, alihkan kemuliaanmu. Apa yang Daud bahas di sini? Dalam bahasa Inggrisnya gini, you are my glory and the lifter of my head. Aku takut, but you are my glory and the lifter of my head. Aku takut, tapi engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Wow, apa artinya ini di ayat yang keempat ini? Perhatikan gini saudara. Daud takut kan, karena dia bukan hanya terserang secara fisik. Dia terserang ini juga secara identitas. Pencapaiannya terserang nih. Karirnya sebagai raja terserang nih. Posisi dan statusnya sebagai raja terserang nih. Daud mungkin dia meratapi di momen dia sedang terserang, dia sedang lari. Dia mungkin meratapi gini, gila ya. Gua dulu terkenal banget loh. Sekarang gua lari-lari mau dibunuh sama anak sendiri. Dia mungkin mikir gini, gila ya. Aku ini hebat banget loh dulu. Orang sampai nyanyi, Daud ngalahin berlaksa-laksa, puluhan-puluhan ribu luar biasa. Aku ini dulu raja yang hebat loh. Sekarang aku ini lari ketakutan, gak punya kawan. Daud dia sedang menyampaikan kepada kita gini, hey. Dia tuh selama ini menaruh ini loh. Kebanggaannya, identitasnya pada apa? Political powernya. Pada apa? Wealth, kekayaan dia. Di sana aku taruh kemuliaanku dulu. Anak-anakku mungkin yang aku banggakan. Istri-istriku yang mungkin aku banggakan. Istanaku yang aku banggakan. Kereta-keretaku yang aku naiki yang aku banggakan. Saudara tahu arti kata glory itu apa? Glory itu artinya adalah gini. Weight. Berat atau signifikansi. Selama ini Daud dia berkata, aku taruh weight itu. Glory itu, signifikansi itu pada ini, pencapaian-pencapaian yang ada di dunia ini saja. Saudara perhatikan gini, kalau Anda hari-hari ini sedang ngalamin deep anxiety, mungkin selama ini Anda letakkan weight itu, beban itu, pada hal-hal yang sementara di dunia ini. Mungkin pencapaian Anda, uang Anda, kekayaan Anda, tongkrongan Anda yang Anda pakai, brand ini dan lain sebagainya. Mungkin yang kita banggakan anak kita, istri kita dan lain sebagainya. Nothing wrong. Tapi kalau kita jadikan itu glory kita, artinya apa? Kita sedang meletakkan apa? Weight kita di sana. Kita sedang meletakkan weight kita di sana karena glory itu artinya weight, signifikansi. Kalau Anda taruh signifikansi glory Anda di sana, sesuatu yang tidak kekal, perhatikan gini, itu bisa hilang. And deep anxiety itu bisa datang kepada setiap kita. Oleh sebab itu poin yang kedua yang bisa kita pelajarin dari Daud ngadepin fear adalah gini, alihkan kemuliaannya. Biar weightnya
itu kita serahkan kemuliaan Tuhan, weight Tuhan. Sehingga apa? Dia yang pegang beban itu, bukan kita yang harus menanggung beban itu sendirian. Yang setuju dengan saya katakan yes, come on. Bebannya bukan pada kita, tapi kasihkan Tuhan aja. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, I relocate, aku alihkan kemuliaanku pada kamu Tuhan. Bukan lagi tentang kata manusia, oh Daud kamu hebat, kamu berlaksa-laksa. Dulu dia pegang itu. My glory, pujian orang, komentar orang. Tapi sekarang dia cuma perlu ini, approval Tuhan. Ini dia sedang sendirian. Bukan lagi cinta manusia, cewek ini ngedeketin dia karena dia raja. Semua orang kepingin deket dia, semua orang pingin kasih sama dia. No, tapi dia letakkan kemuliaannya hanya pada ini. Kasih Tuhan yang mengasihi dia apa adanya. Bapak Ibu saudara sekalian, mengangkat kepala, lifter of head artinya apa? Lifter of head itu sesuatu yang gini. Orang yang bisa mengangkat kepala kita artinya gini, aku bangga sama kamu. Kamu hebat. Aku cinta sama kamu, I love you, you are amazing. The lifter of your head. Perhatikan gini, di momen ini, kawan-kawan politiknya gak bisa kasih dia lagi pujian. Hebat kamu Daud, gak ada. Di momen ini ketika dia hampir dibunuh, dia diserang, identitasnya juga terserang, dia sedang dalam pelarian. Come on. Knowledge dia sebagai good king, itu juga gak ada. Politik power udah gak ada. Identitasnya udah gak di sana lagi. Yang bisa mengangkat kepala dia hanya Tuhan yang berkata, Daud, I still love you. And I'm still proud of you. Sehingga itu yang bisa membuat dia apa? Gak sampai ngalamin fear yang gak sehat. Yang bisa membantu seorang Daud mengatasi apa kegelisahan dan anxiety di dalam dirinya. Yang ketiga, jadi kalau yang pertama alihkan ancamannya, Tuhan tuh perisai kita. Yang kedua menghadapi fear yang dalam, yang bahaya. Yang kedua alihkan kemuliaannya. Jangan taruh kemuliaan kita, weight kita pada hal-hal yang lain-lain. Let God take the weight. All the glory for Him. Yang ketiga adalah alihkan kesadaranmu. Maksudnya apa Elia? Waktu Anda baca ini, orang mungkin tanya gini. Kok Daud bisa dengan PD-nya bilang, Tuhan kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Kok bisa Daud itu pede banget ngomong seperti itu? Tuhan yang mengangkat kepalaku. Coba kalau kita jadi Daud. Kita datang sama Tuhan, Tuhan, aku udah bunuh suaminya orang, istrinya aku ambil Tuhan, aku sekarang gagal jadi raja, aku juga gagal jadi ayah, anakku aja kepingin bunuh aku, I fail juga sebagai pria, aku fail sebagai manusia, aku fail sebagai orang percaya, seringkali aku juga meragukan Tuhan, tapi tahu gak Tuhan, aku tahu kok Tuhan bangga sama aku. Coba kalau kita gitu, mikir gitu sama Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku udah gagal, aku udah jelek, aku udah gini. Tapi aku tahu kok Tuhan, kamu bangga sama aku. Dan itu yang Daud bilang. God, I fail in many areas of life. Aku udah gagal di banyak hal. Sebagai raja aku gagal sekarang. Sebagai papa aku gagal, anakku mau bunuh aku. Tapi aku tahu, Engkau yang mengangkat kepalaku, aku tetap berharga di matamu. Kita mikir gini. Kok Daud pede banget sih, tahu dari mana dia? Perhatikan saudara, dia mulai merubah identitasnya ya. Bukan lagi pada pencapaiannya, kebanggaannya, prestasinya, materialnya, benar ya? Identitasnya ada pada siapa? Tuhan. Kalau identitas kita tepat pada Tuhan, gak ada yang bisa menakuti kita, gak ada yang dapat mengganggu kita. Kita bisa takut banget, deep anxiety. Karena apa? Kita letakkan glory kita pada hal-hal yang tidak kekal, yang bisa hilang. Nah pertanyaan sekali lagi, kok bisa sih Daud, dia dengan PD-nya bilang gini, Tuhan, Engkau yang mengangkat kepalaku. Artinya gini, aku udah gagal, aku udah jelek banget. As a man I failed, as a king I failed, as a father I failed. But I know, aku tuh masih berharga di mata Tuhan. Kok bisa? Saya kasih bocorannya saudara. Saudara lihat di ayat yang selanjutnya. Ayat yang kelima. Ini bocoran. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Waktu Anda baca ini, Anda mikir apa? Kalau Anda baru mungkin, aduh saya nggak tahu, saya nggak ngerti, saya bukan pembaca Alkitab. It's okay.
Kalau Anda Kristen lama dan juga apa ya artinya ya? Perhatikan gini, gunungnya yang kudus. Karena apa? Gunungnya yang kudus. Apa maksudnya? Dia sedang berbicara tabernakel di Gunung Sion. Berbicara apa? Tempat pengorbanan. Apa maksudnya tempat pengorbanan? Perhatikan gini. Hari itu, it's like a prophetic. Tapi buat kita yang sudah melewati dan sudah lihat semua cerita sejarah ini, fakta-fakta ini. Abad demi abad kemudian. Ketika kegelapan datang di Bukit Golgota. Ada pengorbanan sejati. Yesus mati sebagai korban, sebagai tanda janji, memberitahu Anda dan saya bahwa dia mencintai dunia, dia mencintai kita, dia membuat kita berharga, dialah kemuliaan kita, dialah signifikansi kehidupan ini. Kita berharga karena dia buat kita berharga, kita bisa signifikan karena kita letakkan signifikansi kita pada salib Yesus, bukan karena hal-hal lain. So alihkan kesadaranmu. Yesus sudah jadi korban terbaik buat hidup saudara dan saya. Ini yang membuat Daud, dia tahu banget dia dicintai Tuhan. Dan saya berdoa kita semua ketika ngalamin fear. Iblis akan berbisik gini, loh Tuhan gak sayang kamu. Tuhan gak cinta kamu. Tuhan gak peduli kamu. Kamu udah gak layak. Alihkan kesadaran saudara dan saya pada salib Yesus. Karena salib Yesus itu tanda dan janji Tuhan. Dia mencintai kita. Dia membuat kita berharga. Dia membuat kita layak. Dia membuat kita signifikan karena salib Yesus. Oh yang percaya boleh kasih kolom komen gini. Thank you Jesus. Come on. Yang keempat, simple aja. Yang keempat, kalau yang pertama tadi alihkan ancamannya. Yang kedua alihkan kemuliaannya. Ya kemuliaanmu. Yang ketiga, alihkan kesadaranmu. It's not just about you. Kalau tentang Anda, you will feel guilty. Tapi kalau tentang Tuhan, you will feel the freedom of God. Yang keempat, yang bisa kita lakukan adalah gini, menghadapi fear. Apalagi deep anxiety yang gak sehat. Yang keempat adalah gini, alihkan fokus ke orang lain. Alihkan fokus ke orang lain. Alihkan fokus ke orang lain. Kita lihat ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Yang Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu, perhatikan gini, atas umat-Mu. Wow, perhatikan kalimat terakhir ini. Berkat-Mu atas umat-Mu. Dia enggak gini, berkat-Mu atas aku, enggak. Dia bilangnya gini, berkat-Mu atas umat-Mu. Wow. Artinya gini saudara, menghadapi fear, jangan sendirian. Punyailah komunitas. Jangan cuma mikirin kebutuhan diri kita sendiri. Untuk destroying fear, you need community of love. Makanya Alpha Omega Church kita punya komsel everywhere, cell group. Di momen-momen krisis pandemik ini saya seneng banget dengar om-om dan tante-tante punya komsel. Mereka bisa saling ketawa, saling bercanda, menguatkan satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain. Kapan hari saya sempat dengan Pastor Elisa masuk di komselnya Cihana, ketemu dengan om, tante, AI dan lain sebagainya. Seneng banget ngelihat mereka bisa happy, having community of love. Saudara tahu nggak Yesus? Dia lagi ketakutan banget di Taman Getsemani. Sampai keringetnya itu keringet darah. Kenapa dia lakuin itu? Dan dia tetap berjalan maju. Karena dia mikirin Anda dan saya. Wow. Dia mikirin Anda dan saya. Yang bisa ngalamin pengharapan di dalam dia. Yang bisa diampuni hidupnya. Yang bisa ngalamin surganya Yesus. Dia mikirin Anda dan saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh sebab itu ketika Anda ngalamin fear, alihkan fokusnya. Jadi berkat buat orang lain. Perhatikan Yesus di atas salib. Dia masih mikirin penjahat di sebelahnya. Dan dia bilang apa? Mulai hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Di atas salib dia lakuin untuk orang lain. Seperti apa? Seperti Anda dan saya. Coba Anda pikirin sebentar. Coba kita berpikir sejenak bersama. Utang apa Yesus sama kita? Dia enggak utang apa-apa. Tapi dia bayar semua dosa Anda dan saya. Come on. Dosa apa dia sama kita?
Dia nggak dosa apa-apa sama kita, tapi dia bayar dosa setiap kita. Salah apa dia sama kita? Dia nggak salah apa-apa, tapi dia mati supaya apa? Semua salah kita bisa ditebus dan bisa diampuni. Come on, alihkan fokusnya. When you experience fear, do not just think about you. Tapi alihkan fokusnya, think untuk orang lain, jadi berkat. Nah manusia, kita semua punya emosi. Apalagi ketika kita terluka. Kita bisa ngalamin yang namanya ketakutan. Saya bisa, Anda bisa. Lewat serial ini hari ini. Bersama kita tim gembala, Gereja Alpha Omega ingin ngajak kita berjalan bersama. Yuk kita evaluasi luka-luka kehidupan kita. Sehingga melalui luka kita, kehidupan kita bisa dipakai untuk membangun kita, membangun orang lain. Dan kalau Anda pengikut Yesus, itu bisa jadi berkat bagi orang lain. Ada dua macam fear yang perlu kita evaluasi. Yuk kita lihat sama-sama. Fear yang sehat itu spesifik dan membangun. Nah fear yang tidak sehat, nggak jelas dan merusak. Karena apa? Kita meletakkan pada identitas kita pada hal yang sementara. 4 aplikasi simple. Alihkan ancamannya. Dia Tuhan perisai kita. Yang kedua, alihkan kemuliaanmu. Kemuliaan Tuhan, kemuliaannya buat Tuhan aja karena juga dari Tuhan. Bukan dengan hal-hal yang fana yang sementara di dunia ini. Yang ketiga, alihkan kesadaranmu. Yesus sudah ambil semuanya di atas salib. Dan yang keempat, alihkan ke orang lain. So di akhir pembahasan kita hari ini, saya ingin mengajak kita menyanyikan satu lagu. Lagu yang kita semua tahu. Tapi ini mengingatkan kita. Ketika kita punya luka, kita menghadapi fear. Entah itu healthy fear atau unhealthy fear. Sementara di momen ini kita mengevaluasi setiap jiwa kita. Setiap luka kita dan bagaimana respon atau akibat yang keluar daripadanya. Biar lagu ini mengingatkan kita bahwa kita gak pernah sendirian. Ada Tuhan yang berjanji, He's always with us. Dia Tuhan yang bersama dengan kita. Ketika Anda mengevaluasi hati Anda hari-hari ini, di momen ini. Ketika Anda sedang bergumul dengan fear ini, please know, Anda gak sendirian. The God omnipresence, Tuhan yang maha hadir itu bersama kita. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Come on, deklarasikan ini di hati kita. Yang bersama kami, Dia berjalan bersama setiap kita. Hari-hari ini, detik-detik ini, katakan ku tak takut, ku tak gentar, seperti Daud bilang, tapi Tuhanku, but my God is with me. My God is so big, so powerful. He is with me. Come on. Yes God, yes God. Berjalan bersama kami, sebab tangan-Mu Tuhan. Engkau pegang hidup kami. Sekali lagi Tuhan bersama kami. Oh God, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama. Yes God, ku tak takut. Katakan ku tak takut, ku tak gentar. Sebab Allahku bersama
sementara kita mengakhiri ibadah kita hari ini, boleh saya ajak kita mengucapkan doa dari doa Daud, dari pembahasan kita, Mazmur pasal 3 ini. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, ini doa Daud. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Come on. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ayat yang terakhir dia bilang, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Come on, yang percaya itu jadi doa kita hari ini. Tangannya dia memegang setiap kehidupan kita. Thank you Tuhan buat hari ini. Thank you untuk sebuah pesan kami boleh belajar dari Daud. Mengevaluasi luka di jiwa, di hati kami. Mungkin mengevaluasi ketakutan-ketakutan, fear, anxiety yang ada di dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur kami punya langkah-langkah praktis yang udah kami pelajarin hari ini. Biar kami boleh keluar, kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Supaya kami mengerti bagaimana menghadapi dan mengevaluasi setiap fear yang ada dalam kehidupan kami. Thank you buat hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau memberkati keluar masuk kami. Engkau memberkati ketika kami berdiri, ketika kami duduk. Engkau memberkati kami ketika kami berbaring, ketika kami berjalan. You're always with us. Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau mengarahkan wajah-Mu kepada kami. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu terarah kepada setiap kehidupan kami. Bukan karena baiknya kami, tapi karena baiknya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu, penyediaan-Mu, pengadaanmu, penjagaanmu selalu ada buat setiap kehidupan kami. Pertolonganmu, nasihatmu, konselormu selalu ada menuntun kami langkah demi langkah ya Tuhan. Biar kami mengakhiri ibadah hari ini dengan satu keyakinan, Tuhan bersama kami. We are blessed, we are favored, and we are loved. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin. Amin, amin, amin. God bless us. See you next week.